Bumi episode 3. Gerimis turun sepanjang perjalanan menuju sekolah. Papa mengemudikan mobil dengan cepat, menerobos jutaan tetes air. Aku menatap jalanan basah dari balik jendela. Aku selalu suka hujan. Menatap butiran air jatuh, itu selalu menyenangkan. "Kamu nanti pulang sore?" Papa bertanya. Tangannya menekan klakson. Ada angkutan umum mengetem sembarangan, menghambat lalu lintas pagi yang mulai macet di depan. Tidak ada les, Pa. Ra langsung pulang dari sekolah. Aku menjawab tanpa menoleh, tetap menatap langit gelap. "Oh, berarti kamu bisa ya menemani Mama ke toko elektronik?" Aku mengangguk. Tanganku menyentuh jendela mobil. Dingin. "Mesin cuci itu, kamu pernah memikirkannya, Ra?" Papa sepertinya masih tertarik dengan percakapan di meja makan tadi. Ia menekan klakson menyuruh dua motor di depan yang sembarangan menyelip di tengah kemacetan agar menyingkir. Ya, aku ikut menatap ke depan. Usianya sudah 5 tahun, bukan? Papa tertawa kecil, membayangkan sekaligus berhitung. "Ya, kamu tahu kalau setiap hari mesin cuci itu mencuci pakaian sebanyak 20 potong, maka selama 5 tahun itu berarti lebih dari 36.000 potong pernah dicucinya. Hingga akhirnya rusak, minta diganti. Hebat bukan?" Aku mengangguk pelan, menatap halte yang baru saja kami lewati. Ada 5-6 anak sekolah sepertiku sedang menunggu angkutan umum dan beberapa pekerja kantoran. Lampu kendaraan menyala. Kedip-kedip. Beberapa pedagang asongan berdiri dan seorang pengamen membiarkan gitarnya tersamping di pundak. Pemandangan yang biasa sebenarnya, tapi hujan gerimis membuat suasana terlihat berbeda. Konsisten. Bukan. Persisten maksud Papa. Ya, itu kata yang lebih tepat. Kamu tahu, Ra, persisten membuat kita bisa melakukan hal hebat tanpa disadari. Seperti mesin cuci itu. Sedikit setiap harinya, tapi dalam waktu lama. Tetap saja hebat hasilnya. Coba kamu membayangkan, 36.000 potong pakaian. Itu lebih banyak dibandingkan koleksi seluruh departemen store besar. Papa tertawa. Aku mengangguk. Aku tahu kebiasaan keluarga kami. Papa selalu suka menasihatiku dengan caranya sendiri. Seperti mengajak bicara hal unik pada pagi yang basah menuju sekolah ini. Mungkin orang tua kebanyakan lainnya juga seperti itu. Selalu merasa penting mengajak anak-anak remajanya bicara sesuatu, menasihati, dan berharap kalimat-kalimat itu bekerja baik, meskipun hanya urusan mesin cuci. Terlepas dari kesibukannya juga, topik pembicaraan yang kadang tidak menyambung dengan situasi bagiku, Papa menyenangkan. Dia selalu ada saat aku butuh seorang papa. Dan satu lagi, Ra, urusan mesin cuci ini masih punya satu lagi yang hebat. Oh ya, aku memperhatikan wajah Papa yang riang. Coba kamu hitung. Jika setiap hari Mama mencuci 5 potong pakaianmu, maka selama 15 tahun terakhir, dihitung sejak kamu bayi, itu jumlahnya sekitar 30 potong lebih. Atau untuk Papa 17 tahun sejak menikah, angkanya lebih banyak lagi, bisa 40.000 potong. Papa lebih banyak ganti baju, bukan? Totalnya 70 potong lebih. Untung saja Mama tidak menarik uang laundry ke kita, ya, Ra. Kalau 1 potong Mama tarik 1.000 perak saja, wih, banyak sekali tagihannya. Papa tertawa. Aku ikut tertawa mengangguk.
Pembicaraan mesin cuci ini terus menjadi trending topik hingga mobil yang dikemudikan papa tiba di depan gerbang sekolah. Gerimis menderas. Para siswa yang satu sekolah denganku berhamburan turun dari angkutan umum, mobil pribadi, motor, atau jalan kaki. Mereka bergegas masuk menuju bangunan yang kering. "Kamu bawa saja payungnya, Ra," Papa menoleh, menunjuk ke belakang. "Tenang saja, di kantor nanti Papa bisa minta tolong satpam membawakan payung ke parkiran, atau menyuruh siapalah untuk memarkirkan mobil." Papa seakan mengerti apa yang kupikirkan. Tanpa banyak bicara, aku meraih payung itu di belakang kursi, mencium tangan Papa, membuka pintu mobil, lalu beranjak turun. "Dadah, Papa." "Dadah, Ra." Aku menutup pintu mobil. 2 detik kemudian, mobil Papa kembali masuk ke jalanan. Petir menyambar selintas, disusul gemuruh guntur memenuhi langit. Aku mendongak, sengaja belum mengembangkan payung. Awan hitam terlihat memenuhi atas kepala sejauh mata memandang. Bergumpal-gumpal, terlihat begitu suram. Terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Entahlah, aku selalu suka hujan. Semakin lebat, semakin seru. Aku membayangkan awan-awan gelap itu dan berdiri di antaranya. Dulu waktu usiaku masih 4-5 tahun, setiap kali hujan, aku selalu memaksa bermain di halaman. Sesekali mama mengizinkan, malah menawari. Itu permainan kedua yang kukenal, setelah petak umpet yang berakhir membosankan. Aku berlari melintasi rumput yang basah, menggoyangkan dahan pohon mangga yang menjatuhkan airnya dari daun. Menduduki rumput, melempar sesuatu, memandang sesuatu, dan tertawa gembira. Itu selalu seru. Sayangnya, mama memiliki definisi ketat soal main hujan-hujanan. "Masuk, Ra, sudah setengah jam." "Cukup." Aku menggeleng, tidak mau. "Ra, tanganmu sudah biru kedinginan. Masuk, besok kan bisa lagi." Mama melotot. Papa mengamini, juga menyuruhku masuk. Aku kalah suara, 2-1. Aku merengut, terpaksa menerima uluran handuk kering. Atau, "Aduh, Ra, kan baru kemarin kamu main hujan-hujanan." Mama menggeleng tegas. "Sebentar saja, Ma, kan kata Mama besok bisa main lagi." Kilahku. Mama tetap menggeleng. 5 menit? Tidak. 3 menit? Tidak. Seberapapun aku merajuk, menangis, jawaban mama tetap tidak. Papa mengamini. Aku kalah suara lagi, dikurung dalam rumah. Usiaku baru 4-5 tahun. Rambutku masih tampak lucu dikepang 2 oleh mama. Aku hanya bisa protes dalam hati. Bukankah kemarin-kemarin mama yang menyuruhku main hujan-hujanan? Kenapa jadinya sekarang dibatasi banyak peraturan? Karena itu rasanya senang sekali saat aku dapat izin bermain hujan-hujanan. Aku berlari ke sana kemari dan membujuk 2 kucingku agar ikut bermain air. Kucingku mengeong panik, lari masuk ke dalam rumah. Aku tertawa, membiarkan tubuhku kotor oleh lumpur. Akhirnya, setelah lelah, aku duduk di halaman, mendongak menatap langit gelap. Awan hitam. Aku membayangkan apa yang sedang berkecamuk di awan-awan itu. Tetes air hujan deras menerpa wajahku. Aku meletakkan telapak tanganku, berusaha melindungi mata. Saat itu aku belum tahu, masih terlalu kecil. Tepat saat telapak tanganku melindungi wajah, seluruh tubuhku hilang begitu saja. Tubuhku menjadi lebih bening dibandingkan kristal air, menjadi lebih transparan dibandingkan tetes air. Aku asyik mendongak menatap langit, belum menyadari bahwa jutaan tetes air hujan itu hanya melewati tubuhku, tidak pecah saat mengenai wajah. Ini main hujan yang menyenangkan.
melamun menatap langit langsung di bawah tetes air, dan yang lebih penting lagi, setiap kali aku duduk bersimpuh di rumput halaman, mendongak melindungi wajah dengan telapak tangan, entah bagaimana caranya, aku bisa bermain hujan lebih lama. Mama di dalam rumah hanya sibuk mengomel mencariku, bukan meneriakiku agar bergegas masuk. Pagi, Ra, Sally teman satu mejaku berseru membuyarkan lamunanku. Kepalaku yang mendongak menoleh. "Kenapa kamu bengong di sini, Ra?" Sally tertawa riang. Dia baru turun dari mobil yang mengantarnya, mengembangkan payung berwarna pink. Tidak apa-apa. Pagi juga, Sel. Aku menyeka wajah yang basah oleh gerimis. "Cepat, Ra, sebentar lagi bel." Sally sudah berlari kecil-kecil melintasi gerbang sekolah. Aku mengembangkan payungku, menyusul langkah Sally menyejajarinya. "Kamu sudah mengerjakan PR dari Miss Keriting?" Sally menoleh, wajahnya seperti sedang membayangkan sebuah bencana jika aku menjawab tidak. Aku tertawa. "Sudah dong." "Oh, syukurlah." Sally ikut menghela nafas lega. "Aku baru tadi subuh menyelesaikannya. Semalam aku lupa kalau ada PR, malah asyik menonton serial Korea. Miss Keriting bisa mengamuk kalau ada yang tidak mengerjakan PR-nya lagi. Iya kalau cuma dimarahin. Kalau disuruh berdiri di dekat papan tulis selama pelajaran, itu memalukan, bukan?" Aku tidak berkomentar. Menguncupkan payung. Kami sudah tiba di bangunan sekolah, melangkah ke lorong menuju anak tangga. Kelas 10 terletak di lantai 2 bangunan sekolah. Bel berdering persis saat kami hendak naik tangga, membuyarkan dengung suara keramaian anak-anak bercampur suara gerimis. Sialnya, saat bergegas menaiki anak tangga, Sally bertabrakan dengan teman lain yang juga bergegas. "Heh, lihat-lihat dong!" Sally berseru ketus. "Kamu yang seharusnya lihat!" Yang ditabrak balas berseru ketus. "Jelas-jelas kami duluan, sabar dikit napa?" Sally melotot. "Duluan dari mana? Aku lebih cepat." "Semua orang juga tahu kamu yang menabrak dari belakang." Suara Sally melengking. Aku menyikut Sally, memberi kode. "Cueki aja." Pertama, karena sudah bel, teman-teman lain juga terhambat naik, berdiri menonton di lorong lantai 1. Kedua, yang lebih penting lagi, kami tidak akan merusak mood pagi yang menyenangkan dengan bertengkar dengan Ali, teman satu kelas yang terkenal sekali suka mencari masalah. Lihatlah, Ali hanya cengar-cengir, tidak peduli. Dia sejenak menatap Sally, lantas bergegas menaiki sisa anak tangga. Dia sama sekali tidak merasa bersalah. Dia selalu saja menabrak orang lain, mengajak bertengkar. Jangan-jangan matanya ditaruh di dengkul. Sally mengomel pelan, menepuk lengannya yang terhantam dinding. Beranjak ikut naik tangga. Keributan di anak tangga mencair. Guru-guru sudah keluar dari ruang guru menuju kelas masing-masing. Tidak ada yang ingin terlambat saat pelajaran dimulai. "Kayaknya sih Ali matanya bukan di dengkul, Sel." Aku berbisik menahan tawa. "Memangnya di mana?" "Di pantat kayaknya." Sally menatapku sejenak, lantas ikut tertawa. Kami berlari-lari melintasi lorong lantai 2, segera masuk kelas, mencari meja. Anak-anak lain sudah membongkar tas. Ali yang duduk di pojokan terlihat menggaruk kepala. Seperti biasa, kemeja seragamnya berantakan, dimasukkan separuh. Aku hanya melihat melintas, paling juga si biang kerok itu sedang mencari buku PR-nya. Suara sepatu Miss Keriting terdengar, bahkan sebelum dia tiba di pintu kelas. Dalam 1 bulan, semua murid baru sekolah ini tahu dialah guru paling galak di sekolah. Wajahnya jarang tersenyum, suaranya tegas, dan hukumannya selalu membuat murid merasa malu.
Aku sebenarnya tidak punya masalah dengan guru galak, tapi itu tetap bukan kabar baik bagiku. Karena Miss Keriting mengajar matematika, pelajaran yang tidak terlalu kusukai. Pagi anak-anak, Miss Keriting memecah suara hujan. Kami menjawab salam. Keluarkan buku PR kalian sekarang. Kalimat standar pembuka pelajaran Miss Keriting. Kelas bising sejenak. Teman-teman sibuk mengambil buku PR. Aku seketika tertegun. Di mana buku PR matematikaku? Aduh, ini sepertinya akan menjadi pagi yang buruk. Aku menumpahkan buku dari dalam tas. Ada apa, Ra? Sally bertanya. Aku tidak menjawab, berpikir cepat. Buku PR itu tertinggal di kamar. Aku menyeka dahi. Gerah. Aku ingat sekali tadi malam sudah mengerjakan PR itu, meletakkan buku PR di atas meja. Tadi pagi saat papa memintaku buru-buru berangkat, aku lupa memasukkannya. Yang tidak mengerjakan PR, sukarela maju ke depan sebelum ibu periksa. Suara tegas Miss Keriting membuatku menghela napas tertahan. Ayo maju sekarang. Miss Keriting menyapu wajah kami. Aku menggigit bibir. Mau apa lagi? Aku melangkah ke depan. Ra, Sally menatapku bingung. Aku tidak menjawab. Terus melangkah ke depan di bawah tatapan teman-teman. Kamu tidak mengerjakan PR, Ra. Miss Keriting menatapku tajam. Saya mengerjakan, Bu. Lantas, kenapa kamu maju ke depan? Saya lupa membawa bukunya. Teman-teman tertawa. 1-2 menepuk meja, lalu diam saat Miss Keriting mengangkat tangan. Miss Keriting menatapku lamat-lamat. Itu sama saja dengan tidak mengerjakan PR. Dengan amat menyesal, kamu terpaksa ibu keluarkan dari kelas. Kamu menunggu di lorong selama pelajaran berlangsung. Paham? Suara Miss Keriting sebenarnya tidak menunjukkan intonasi menyesal. Karena sedetik kemudian, saat aku mengangguk pelan, dia kembali sibuk menatap teman-teman lain, tidak peduli, membiarkan aku beranjak gontai ke bingkai pintu kelas. Petir menyambar terang, suara guntur mulai terdengar menggelegar, hujan turun semakin deras, udara terasa lebih dingin dan lembab. Aku melangkah malas, mencari lokasi menunggu yang baik di lorong. Nasib, aku menghela napas sebal. Padahal aku sudah susah payah mengerjakan PR itu. Aku melirik jam di pergelangan tangan. Masih 2 jam 15 menit hingga pelajaran Miss Keriting usai. Sendirian di lorong yang tempias, basah, itu bukan hukuman yang menyenangkan, meski dibandingkan berdiri di depan kelas ditonton teman-teman. Aku mendongak menatap langit. Petir untuk kesekian kalinya menyambar, membuat gumpalan awan hitam terlihat memerah sepersekian detik, seperti ada gumpalan api memenuhi awan-awan hitam. Itu guntur bergemuruh membuat ngilu telinga. Aku menghela napas. Suasana hujan pagi ini terlihat berbeda sekali, lebih kelam daripada biasanya. Ternyata kabar buruk itu belum berakhir. Diiringi sorakan ramai teman sekelas, Ali juga dikeluarkan Miss Keriting. Ali bertahan beberapa menit, mengaku sudah mengerjakan PR, tapi belum selesai. Dia memperlihatkan bukunya yang hanya berisi separuh halaman. Miss Keriting tanpa ampun juga mengusirnya. Aku mengeluh melihat Ali melangkah keluar kelas hendak bergabung di lorong lantai 2 yang lengang. Kenapa pula aku harus menghabiskan 2 jam bersamanya di lorong? Aku menyeka dahi yang berkeringat yang membuatku melupakan sesuatu. Kenapa aku terus berkeringat sejak tadi? Padahal dingin udara terasa mencekam. Sial, aku tidak akan menghabiskan waktu bersama si biang kerok itu. Itu situasi yang tidak menarik, menyebalkan malah. Baiklah, sebelum Ali melihatku, aku memutuskan mengangkat kedua telapak tanganku, meletakkannya di wajah. Petir mendadak menyambar terang sekali, membuatku terperanjat, mendongak ke atas meski tidak mengurungkan gerakan tanganku.
menutupi mata. Suara guntur terdengar membahana, panjang dan suram. Hujan deras mulai disertai angin kencang, membuat bendera di lapangan sekolah berkelapak laksana hendak robek. Tubuhku segera menghilang sempurna saat telapak tanganku menutupi wajah. Ali melangkah di lorong. Aku melihatnya dari sela jari, memperhatikan wajahnya yang tidak peduli menatap sekitar. Mungkin sedang mencariku. Ali menyeka rambutnya yang berantakan. Dia mengomel sendirian melintasiku. Dasar guru sok galak, tidak tahu apa, tambah keriting saja rambutnya setiap kali dia marah-marah. Aku menahan tawa melihat tampang sebal anak lelaki itu. Aku hendak iseng menambahi kesalnya dengan mengait kakinya. Halo gadis kecil. Suara dingin itu lebih dulu mengagetkanku. Petir menyambar terang sekali. Sosok tinggi kurus itu entah dari mana datangnya telah berdiri di depanku. Matanya menatap mempesona.